Jujur aja, kita hidup di era yang membingungkan, di mana daratan jadi lautan dan lautan malah jadi daratan. Lucunya, orang-orang di generasi ini lebih berani, lebih besar, dan lebih berpotensi merusak dibandingkan apa yang dilakukan nenek moyang kita zaman dulu. Saat dulu, nenek moyang kita menciptakan daratan kering di tengah danau, sungai, tapi kali ini, manusia dengan dorongan teknologi hebat di belakangnya bisa membuat lautan kering seketika. Contohnya, Dubai. It seemed that these projects were destined for failure, with no solid development plans for over 10 years. The entire project included a series of artificial islands, all planned to be completed within the decade. But completing such massive projects proved to be a serious challenge. Halo, selamat datang di Anak Teknik Indonesia. Di Dubai, kita sering kali terpesona oleh arsitektur-arsitektur megah mereka. Dari Burj Khalifa yang merupakan gedung tertinggi di dunia hingga pusat perbelanjaan terbesar di planet ini. Dubai emang gak pernah berhenti memukau. Namun, ada satu proyek ambisius yang malah jadi kekecewaan berat bagi kota ini. Yaitu pulau-pulau buatan mereka sendiri. Jadi, pada pertengahan tahun 2000-an, pemerintah Timur Tengah memutuskan untuk menciptakan pulau-pulau buatan raksasa di teluk mereka. Yang ini kelihatannya seperti gambaran yang aneh kalau kita lihat dari atas. Pulau-pulau ini seperti The World, Palm Jumeirah, dan lainnya mulai muncul juga. Tapi, meskipun proyek ini begitu besar dan unik, pulau-pulau buatan ini justru menjadi salah satu kegagalan konstruksi terbesar bagi Dubai. Selama 50 tahun terakhir, Uni Emirat Arab telah berkembang pesat berkat penemuan minyak di wilayah mereka. Uang yang sangat luar biasa mulai mengalir ke negara ini, dan pemerintah pun berupaya keras agar Uni Emirat Arab tetap menjadi negara terkaya di dunia. Bahkan setelah minyak mereka habis, mereka merencanakan proyek-proyek untuk menciptakan kota-kota masa depan yang sangat luar biasa dengan biaya miliaran dolar. Gedung-gedung pencakar langit mewah dibangun untuk keluarga kaya, sedangkan pusat perbelanjaan, air mancur raksasa, dan bangunan-bangunan unik dibuat untuk menarik wisatawan dan investor dari seluruh dunia. Salah satu rencana besar adalah menciptakan pulau-pulau buatan, padahal rencananya pulau buatan ini hanya diperuntukkan untuk memperluas wilayah Dubai aja. Pantai Emirat ini hanya sepanjang 75 km. Namun, banyak pengunjung dan calon pembeli real estate ingin tinggal di tepi teluk. Oleh karena itu, pembangunan pulau-pulau ini dianggap solusi ideal. Rancangan bentuk pulau-pulau ini dirancang untuk menarik wisatawan dan memudahkan pembangunan rumah dan fasilitas lainnya. Dari 72 km, panjang pantai Emirat ini diharapkan akan bertambah menjadi 1.500 km. Terus, gimana caranya Dubai untuk ngebuat pulau-pulau ini? Simpelnya sih, mereka menggunakan proses yang disebut dengan reklamasi. Ini melibatkan penggalian pasir dari dasar Teluk Persia dan Teluk Arab. Pasir itu kemudian disemprotkan dan dipadatkan. Dan untuk mensupport pulau-pulau tersebut juga dikelilingi oleh jutaan ton batu sebagai perlindungan. Sebenarnya banyak metode reklamasi itu, bre. Ada beberapa macam. Yang pertama, sistem timbunan. Reklamasi ini dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas high water level. Sistem timbunan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu hydraulic fill atau tanggul dibuat terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pengurukan, atau blanket fill atau tanah diuruk terlebih dahulu, kemudian baru ditanggul atau dibangun dalam galian pada tepi. Yang kedua, ada sistem polder. Cara reklamasi ini dilakukan dengan mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan cara memompa air yang berada di dalam tanggul untuk dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi. Lahan polder dibagi menjadi berpetak-petak dengan parit-parit untuk mengaliri air menuju parit utama yang kemudian dipompa ke daerah yang lebih tinggi dan dibuang ke laut. Bangunan tanggul ini juga dibuat di sekeliling lahan polder untuk melindungi lahan polder tersebut agar air tidak masuk ke dalam daerah tersebut. Metode ini dapat digunakan dengan dua alat ini,
Lalu ada sistem drainase. Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya. Tetapi elevasi muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut. Nah, untuk di Dubai sendiri, reklamasi dilaksanakan oleh perusahaan pengembang nasional Dubai, Nacelle Properties, dan kegiatan pengurukan dilakukan oleh perusahaan Belanda yang merupakan salah satu ahli reklamasi dunia. Namun, para pembangun segera menghadapi masalah yang serius. Pertama-tama, pasir di gurun setempat terlalu halus dan mudah hancur oleh air, sehingga pembangunan pulau-pulau ini menjadi sangat sulit. Untuk mengatasi masalah ini, para insinyur dan engineer mengembangkan kapal-kapal khusus yang mengangkut tanah dari dasar teluk dan melemparkannya ke permukaan. Mereka juga membangun batu penahan sekitar pulau-pulau untuk mencegah erosi. Namun, ini bukan tanpa masalah. Ini mengganggu sirkulasi air dan menyebabkan stagnasi air di sekitar pulau-pulau tersebut. Masalah lingkungan juga mulai muncul karena proyek ini mengubah dasar teruk, reliefnya, dan suhu airnya. Ahli lingkungan khawatir bahwa ini akan menghancurkan beberapa spesies flora dan fauna lokal, serta juga mengubah arus di Teluk Persia. Ketika Palm Jumeirah selesai dibangun pada tahun 2006, hampir seluruh wilayah telah digunakan, dan pulau ini dihuni oleh sekitar 3.000 orang. Namun, proyek ini merupakan yang terkecil dari 5 proyek pulau buatan, dan proyek ini juga yang hanya satu-satunya yang selesai. Saat itu, pemerintah Emirat yakin bahwa pembangunan pulau-pulau lainnya akan segera rampung. Tetapi pada tahun 2008, krisis ekonomi global melanda. Negara-negara pengekspor minyak seperti Uni Emirat Arab sangat terpukul oleh krisis ini. Harga minyak jatuh yang asalnya $140 per barel turun menjadi $40 per barel saja. Dubai terpaksa memotong anggaran dan para investor pergi ninggalin negara ini. Dan permintaan atas real estate di Dubai merosot. Harga rumah dan tanah menurun dan nggak ada lagi yang mau beli tanah di pulau-pulau mahal ini. Pemilik yang telah menginvestasikan uang mereka ke dalam pengembangan pulau-pulau ini bahkan merugi. Jadi, meskipun pulau-pulau buatan di Dubai ini bisa dibilang jadi prestasi teknik dan teknologi yang sangat luar biasa, mereka juga merupakan contoh kegagalan konstruksi yang besar. Masalah teknis, dampak lingkungan, dan krisis ekonomi telah menyebabkan banyak proyek terhenti atau dibatalkan sepenuhnya. Dengan begitu, banyak rintangan di depan. Pertanyaannya adalah apakah pulau-pulau ini akan mencapai potensi yang mereka rencanakan dan menjadikan Dubai kembali sebagai pusat perhatian dunia? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Anak Teknik Indonesia. Sampai jumpa.